Selamat pagi Mbak, silahkan masuk, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Iluh Ayu. Saya bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya, ada apa nih Mbak? Oh, Mbak ingin memeriksakan status gizi pada Mbak G. Sebelumnya, saya ingin mendata Mbak terlebih dahulu, G, memverifikasi data Mbak. Nama Mbak siapa, G? Baik. Agamanya? Baik. Suku bangsa? Golongan darah O nggih Mbak. Pendidikan terakhir apa Mbak? Baik. Pekerjaannya tidak bekerja nggih Mbak. Status pernikahannya apa nggih Mbak? Oke. Alamatnya Mojosomango nggih Mbak. Nomor teleponnya? Baik, sudah. Di sini sebelumnya saya izin terlebih dahulu untuk melakukan tindakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui status gizi pada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Baik, jika Mbak bersedia, saya izin mempersiapkan alat, menutup privasi, dan mencuci tangan terlebih dahulu, nggih Mbak. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan alat, mencuci tangan, dan menutup privasi. Prosedur pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, nggih Mbak. Apakah Mbak sering merasa lemah, lesu, atau letih? Oh, tidak, nggih Mbak. Baik. Apakah Mbak kurang cekatan dalam bekerja, Mbak? Tidak, nggih Mbak. Apakah kurus karena tuntutan pekerjaan? Baik. Apakah mengalami penurunan darah? Jika Mbak mengalami penurunan darah, Mbak, saya sarankan untuk mengkonsumsi tablet besi dan mengkonsumsi banyak vitamin, nggih Mbak, seperti vitamin C dan vitamin B12, nggih Mbak. Nggih. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat menstruasi Mbak. Siklus menstruasi Mbak bagaimana, nggih? Nggih, lancar nggih Mbak. Lamanya berapa Mbak? Seminggu, nggih. Itu normal ya Mbak, karena menstruasi itu 4 sampai 7 hari yang normalnya, nggih Mbak. Banyaknya bagaimana Mbak? Normal nggih Mbak. Teratur atau tidak, nggih Mbak? Baik, teratur. Warnanya bagus. Apakah Mbak merasakan dysmenorrhea atau merasa sakit saat menstruasi? Baik, jika iya, saya sarankan di sini Mbak lebih banyak mengkonsumsi air putih dan lebih banyak melakukan olahraga, nggih Mbak. Nggih. Riwayat sakit Mbak sekarang. Apakah Mbak mengalami atau ada penyakit hipertensi? Tidak, nih Mbak. Diabetes Mbak? Tidak. Apakah Mbak mengidap HIV atau AIDS? Tidak. Kejiwaan Mbak? Tidak. Apakah Mbak mengalami penyakit ginekologi? Tidak. Bagaimana dengan keluarga Mbak? Apakah mengalaminya? Nggih, tidak juga nggih Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan seputar makanan Mbak. Bagaimana nggih Mbak? Pola makan Mbak sehari-hari, berapa kali, dan apakah ada pantangan? 2 kali sehari nggih Mbak. Saya sarankan Mbak makan itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore secara teratur, dan makanan itu jangan dipantang-pantang nggih Mbak. Maksud saya itu makan apa saja tapi jangan berlebihan, seperti itu Mbak. Kalau minum Mbak bagaimana nggih Mbak? Oh, saya sarankan Mbak minum air putih 8 gelas sehari nggih Mbak. Dan jenisnya itu air putih saja. Kalau Mbak ingin mengkonsumsi minuman seperti soda atau minuman di luar boleh, tapi jangan terlalu banyak nggih Mbak. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan buang air kecil Mbak. Apakah volumenya banyak dan warnanya apa nggih Mbak? Baik, warnanya kuning dan volumenya sedikit nggih Mbak.
Itu disebabkan karena Mbak jarang mengkonsumsi air putih. Mulai sekarang perbanyak lagi mengkonsumsi air putih nggih Mbak, agar tubuh Mbak lebih sehat lagi. Selanjutnya, olahraga Mbak bagaimana nggih? Apakah Mbak sering olahraga atau aktivitas lainnya Mbak? Baik, jika tidak olahraga, saya sarankan Mbak olahraga seminggu 2 kali, minimal 2 kali nggih Mbak, selama 30 menit saja, karena olahraga itu sangat penting. Selain Mbak harus pola hidup sehat, Mbak juga harus diimbangi dengan olahraga nggih Mbak. Selanjutnya, pola tidur Mbak bagaimana? Apakah teratur atau tidak dan berapa jam? 5 jam sehari nggih Mbak. Sekarang saya sarankan Mbak tidur itu minimal 6 jam dalam sehari nggih Mbak, karena itu adalah pola tidur yang ideal untuk masa remaja nggih Mbak. Mandi Mbak berapa kali sehari? Nggih, 2 kali sehari nggih Mbak. Gosok gigi juga nggih Mbak, keramas? Nggih. Apakah Mbak merokok? Nggih, tidak nggih Mbak. Minum alkohol, napsa, kopi dan teh? Tidak nggih Mbak. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada Mbak, apakah Mbak mengetahui tentang cake? Baik, jika tidak mengetahui, di sini saya akan menjelaskannya. Cake di sini adalah kondisi di mana ibu atau wanita hamil atau wanita usia subur mengalami kekurangan gizi atau kekurangan protein dan energi ya Mbak. Apakah keluarga Mbak ada dukungan kepada Mbak seputar kesehatan Mbak? Ya, jika tidak, pelan-pelan Mbak berbicara dengan keluarga, karena Mbak membutuhkan dukungan dari keluarga untuk memperbaiki pola hidup Mbak nggih. Apakah Mbak pernah mengakses terhadap media sosial terkait body attachment Mbak? Maaf, body image Mbak? Baik, jika tidak, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Body image di sini adalah minder atau merasa minder atau gangguan kesehatan mental tentang postur tubuh nggih Mbak, karena saya melihat di sini postur tubuh Mbak kurang ideal, dan di sini saya akan melakukan tindakan cake atau pemasangan pita lila yang bertujuan untuk melihat status gizi pada Mbak. Apakah Mbak bersedia? Baik, jika Mbak bersedia, izinkan saya keluar sebentar untuk mempersiapkan alat mencuci tangan nggih Mbak. Mbak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pita lila yang dilakukan pada lengan yang jarang digunakan untuk beraktivitas, dan posisi tangan bergantung dan tidak tertutup pakaian nggih Mbak. Saya akan memposisikan pita lila ini pada bagian siku dan bahu Mbak, dan saya akan taruh di bagian bahu Mbak nggih. Permisi. Nggih, pemeriksaannya sudah selesai nih Mbak. Akan saya catat terlebih dahulu. Mbak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan pita lila pada Mbak, dan hasilnya itu 25,0 cm nggih Mbak. Itu adalah masih normal nggih Mbak, karena ukuran yang tidak normal pada pemeriksaan pita lila itu adalah kurang dari 23,5 cm. Namun walaupun sudah normal, Mbak harus lebih menjaga pola hidup Mbak nggih, lebih sehat nggih. Sekian prosedur yang dapat saya sampaikan. Saya akan membereskan alat terlebih dahulu dan mencuci tangan Mbak. Jika ada apa-apa, Mbak bisa memanggil saya kembali nggih. Selamat pagi.